Selamat datang dalam ibadah Natal Wanita Suara Kebenaran Injil Rehoboth Arta Gading. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita pada saat ini. Kita akan membuka ibadah ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah Bapa seperti Engkau Elohim Yahweh yang menggenggam seluruh hidup kami. Ya Bapa, hadirlah saat ini Tuhan, penuhi setiap kami, lawat setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu ya Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan, amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bahwa kita sungguh berharga di matanya. Hari yang syahdu ini kenangkan kehadiran-Mu, Bethlehem di Efrata, tempat kelahiran-Mu. Katakan, tak akan terlukiskan betapa mulia kasih-Mu, rela di kehinaan untuk selamatkanku. Mari katakan hari yang syahdu ini. Hari yang syahdu ini kenangkan kehadiran-Mu, Bethlehem di Efrata, tempat kelahiran-Mu. Mari katakan, tak akan terlukiskan betapa mulia kasih-Mu, rela di kehinaan untuk selamatkanku. Mari bersama katakan, di mata-Mu, di mata-Mu betapa ku berharga, senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang di mata-Mu betapa ku berharga, senilai seharga diri-Mu Tuhan. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terbesar. Mari dengan sungguh kita naikkan pujian ini bersama. Hari yang syahdu ini kenangkan kehadiran-Mu, Bethlehem di Efrata, tempat kelahiran-Mu. Tak akan terlukiskan, amin, betapa mulia kasih-Mu, rela di kehinaan untuk selamatkanku. Di mata-Mu betapa ku berharga, senilai seharga
kasih Tuhan, anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Ketika Engkau mengaruniakan putra-Mu, Tuhan Yesus, untuk mati bagi kami, menebus dosa kami. Dan kami sungguh bersuka cita hari ini. Terima kasih Bapak. Semua yang bersuka cita bersama katakan, amin, haleluya. Mari dengan sukacita Allah, sukacita surga, berikan jabat tangan satu dengan yang lainnya ibu-ibu. Berikan senyum yang tulus, sampaikan selamat Natal, Tuhan berkati. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mari bertepuk tangan bersama. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Katakan Gloria, Gloria. In excelsis Deo. Gloria. Amen. Gloria. In excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Katakan di hadapan penebus. Mari bersama. Muliakan Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi nama penebus. Lambaikan tanganmu dan katakan Gloria. Katakan amin. Lebih semangat lagi, sampaikan haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua bersuka cita pagi ini, amin. Karena itu mari tinggikan namanya lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Semua bersuka umat pilihan Allah. Serta bala tentara surga hari ini menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Amin. Semua bersuka cita sambut kedatangan-Nya bersama para malaikat bersorak menyambut Dia. Mari bersama katakan semua bersuka
kembali untuk kita semua. Katakan, sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah diri kita. Amin. Song-song kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Mari ibu-ibu bersama katakan, semua bersuka. Amin. Umat pilihan serta bala menyanyi, bersorak gembira, menyambut Raja. Boleh ibu-ibu saja katakan, semua bersuka. Semua umat pilihan serta bala tentara sorga memuji memuliakan namanya. Bersorak gembira. Amin. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita bersama. Semua bersuka, semua bersuka, yes. Umat pilihan serta bala menyanyi, bersorak gembira, menyambut Raja, menyambut Raja, menyambut Raja. Katakan, menyambut Dia Raja segala raja, menyambut Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebelum duduk boleh kasih salam sekali lagi, katakan, semua bersuka cita hari ini di rumah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Tentu kita rindu selalu bersuka cita senantiasa di hadapan Tuhan. Amin. Dan biarlah sukacita, kasih dan terang Tuhan kita bagikan bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi semua orang. Sehingga semua orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati, menguatkan kita. Semakin hari kita menjaga terang Tuhan dalam hidup ini. Menjadi pelangi yang indah, menjadi hujan berkat bagi sesama kita. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Mari bersama katakan, di lembar hari hidup. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Mari katakan, jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku
membalut luka, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana. Oh, jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat, amin, di ladang hidup sesama. Dengan segenap hati katakan jadikanku pelangi yang indah, amin, di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat, amin, di ladang hidup. Mari kita berdiri bersama dan katakan jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku. Tuhan, hari ini kami para wanita Tuhan di hadapan-Mu berkata, jadikanku pelangi indah. Jadikan kami itu Tuhan pelangi indah. Karena pelangi itu adalah sesuatu yang indah di dalam pandangan mata kami. Tapi bisakah kami juga indah di dalam pemandangan-Mu Tuhan? Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah hari ini Engkau yang berbicara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar Engkau bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Telinga hati pikiran kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aduh. Ada yang lain nggak Bu, ibu-ibu di sini hari ini? Ada. Ada ya. Bajunya merah-merah. Bajunya hijau-hijau ya. Yang nggak pakai baju merah sama hijau nggak usah takut. Soalnya kenapa? Waktu para gembala diketemukan oleh malaikat, mereka nggak pakai baju hijau dan baju merah. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah minder. Tetap aja, kita kan mau bersukacita, ya kan? Kita bersukacita dengan kehadiran Tuhan Yesus. Hari ini judulnya adalah menjadi terang. Menjadi terang itu tidak gampang. Ketika saya mengetik firman ini juga firman yang saya ambil juga dari beberapa quote-quote-nya Bapak Gembala kita. Siapa yang di rumah pasang pohon Natal? Angkat tangannya. Kalau saya udah enggak sih. Selain capek, banyak nyamuk ya Bu di rumah ya. Pohon terang ya Bu ini. Nah, tapi nanti saya yang dimarahin sama Ibu Tina. Ini pohon terang, kalau ibu-ibu mau beli, ini bagus. Jadi saya promosi dulu ya. Boleh Ibu ketemu dengan Ibu Tina ya. Ada di bawah, di lantai MAG. Ya. Nah itu, kita selalu sibuk pas menjelang hari Natal. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal seperti ini. Nggak apa-apa sih gitu loh. Kita tampil lebih lain daripada yang lain. Gitu ya. Nggak apa-apa sih kita tampil untuk suatu celebration yang memang dress code-nya yang sudah dicanangkan di tempat ini gitu ya. Nah, orang-orang Kristen itu suka mendadani rumah.
rumahnya dengan hal-hal seperti ini, pohon terang. Saya kemarin lewat di jalan habis Bukit Gading Villa, saya belok ke kiri. Itu rumahnya minta ampun, Bu. Kenapa? Ramai sekali dengan hiasan. Dan yang saya kaget itu ada balon Sinterklas. Saya bilang gila nih orang nih. Ini dia merayakan, tapi saya nggak menuduh ya. Jangan mengambil satu kesimpulan bahwa saya menuduh. Apakah dia mengerti arti dan maknanya Natal itu, ya kan? Berarti ini kan adalah kelahiran Tuhan Yesus, benar ya? Nah, Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau dia datang, itu merupakan suatu anugerah yang besar bagi kita, benar gak Bu? Kalau dia mau datang, itu merupakan suatu hal yang membuat kita menjadi selamat. Karena Tuhan Yesus lahir. Lahirnya dengan hal yang luar biasa. Dikandung dari Roh Kudus. Kalau kita enggak ya Bu ya, kita enggak dikandung dari Roh Kudus ya. Kita dikandung dari ibu kita. Ya. Nah. Maka kalau Tuhan Yesus memiliki tujuan untuk datang, pasti ada sesuatu yang dia mau sampaikan kepada kita semua. Natal adalah suatu renungan hidup, ibu-ibu. Untuk apa? Memperbaiki diri kita. Untuk apa lagi? Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu refleksi yang paling bagus untuk kita. Ibu-ibu kadang-kadang kita mau healing gitu ya. Healingnya kemana? Jalan-jalan gitu kan. Healingnya kemana? Pergi ke suatu tempat dengan teman-teman. Bukan Bu, sebenarnya healing kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan dikaburkan hal seperti itu. Nah, kita masuk dalam kalau kita bisa, saya ingin mengatakan bahwa gini, Desember ini adalah akhir dari perjalanan bulan ya kan? Berarti Desember akan memasuki tahun yang baru. Saya gentar loh kalau sudah memasuki bulan Desember. Mengoreksi lagi apa yang terjadi di dalam kehidupan saya sehari-hari. Sewaktu kemarin dari Januari sampai Desember. Apa yang telah saya perbuat dan apa yang telah saya katakan dan apa yang saya lakukan. Itu refleksi diri untuk hidup kita. Ibu-ibu. Jadi kita ini diberi kesempatan untuk masuk. Apakah kita ini bisa bertobat atau enggak? Dari kebiasaan kita yang lama. Kebiasaan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kebiasaan kita yang melukai hati Tuhan. Kebiasaan kita yang selalu meninggalkan Tuhan. Misalnya gini, saya pernah loh begitu. Abu Maya so tolong itu ya, jamnya ya, saya lupa. Karena saya cuma dikasih waktu sedikit, jadi ada celebration katanya hari ini. Itu. Tapi minta maaf ibu-ibu hari ini saya nggak bisa ikut karena saya harus terbang ke Singapura. Jadi saya nggak bisa mengikuti acara ini. Minta maaf yang cantik-cantik yang sudah cantik-cantik ya. Ya kita lanjutkan. Kalau kita udah diberikan kesempatan oleh Tuhan, Natal ini bukan mengingatkan sesuatu anak bayi yang lahir, sesuatu anak bayi yang ada di dalam kandung yang telah menjadi juru selamat kita. Tetapi Natal ini membuat kita untuk memperbaiki diri. Nah, apakah kita sudah melakukannya? Gak ada yang jawab? Amin Bu? Jangan tegang Bu. Saya gak marahin ibu-ibu kok. Ya. Jika kita memasuki 1 tahun ke depan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jadilah hidup benar. Benar? Jadilah kita hidup benar. Jangan kita hidup semau-maunya, semena-menanya. Doa gak ibu-ibu?
Doa pagi enggak? Oh, doa ya, di sini sih doa. Baca Alkitab enggak ibu-ibu? Baca. Oke. Bagus, Bu. Merenungkan Tuhan firman Tuhan siang dan malam dalam setiap perbuatan dan perkataan, perlakuan, tingkah laku. Amin. Wah, berarti ibu-ibu di sini masuk surga semuanya. Ya, kita masuk PPT kedua. Terang tidak akan pernah kalah dengan gelap. Benar gak? Kok benar? Kenapa, Bu? Kalau ini gelap, kita nggak akan tahu itu ada pohon. Kita tidak akan pernah tahu di sini ada rumput-rumput dan ada pohon, ya kan? Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita nggak ada terang, Tuhan melihat kita gelap. Jadi kalahkanlah kegelapan itu dalam diri kita dengan terang yang ada di dalam Tuhan. Kata terang dalam bahasa Ibrani adalah or, dalam bahasa Yunani adalah pos. Ya. Di sini Alkitab berbicara mengenai yang dikaitkan dengan kehidupan rohani sebenarnya. Terang menjadi gambaran atau ilustrasi secara figuratif, yaitu sebuah kualitas hidup seseorang. Nah, kalau itu suatu kualitas hidup seseorang, berarti yang dicari apa? Manusia batiniahnya. Kualitas itu adalah manusia batiniahnya. Ibu-ibu harus tahu, manusia batiniah kita harus selalu diasah dari hari ke hari. Dibentuk dari hari ke hari. Karena Tuhan gak suka kalau kita tidak melakukan kehendaknya. Ya. Manusia batiniah untuk kita bisa menjadi kualitas yang terbaik. Kualitas yang terbaik itu seperti apa? Ada satu lagu katakan gini. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Benar gak? Kiranya engkau temukan Tuhan di hadapanmu. Di antara segala manusia. Kalau manusia di dunia ini ada berapa miliar? Bisakah kita dilihat oleh Tuhan? Bisa enggak kita dilihat oleh Dia? Kiranya Tuhan temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Enggak usah di jauh-jauh, di antara sini gimana? Tuhan bisa menemukan engkau enggak? Bisa. Bisa iya kalau engkau hidup benar, ya kan? Kalau engkau hidup mengasihi Tuhan. Jadi ibu-ibu jangan merasa pede. Oh iya, kalau nyanyi lagu itu kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan. Kiranya, jangan sekiranya Bu. Tapi harus pasti, ya. Ibu-ibu. Jadi dimulai dari hati kita dulu. Apakah ada terang Kristus yang dikatakan dari sana memancar kehidupan? Di Matius 5 ayat 16. Saya buat seperti ini karena Injil itu adalah terang juga kan buat hati kita. Injil adalah terang buat diri kita. Ya. Demikian bunyi Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini berarti kamu bisa dilihat oleh orang. Kamu bisa dinilai oleh orang. Bagaimana perkataanmu, bagaimana perbuatanmu, dan bagaimana sikapmu. Ya, tadi Shalom kenal gak Bu? Enggak kan? Disuruh salam-salaman kenal gak Bu? Kagak ya Bu ya. Nah, entar setelah selesai dapat kue,
Jangan langsung pulang. Ngobrol ya ibu-ibu, saling kenal di sini. Nah ini mumpung lagi banyak nih, ya. Ibu-ibu. Nah, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini berkaitan dengan Bapa yang di surga, ibu-ibu. Kita tahu kan, kalau kita menyembah Bapa, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada. Udah, stop. Ibu keenakan nanti nyanyinya. Ya, Bapak. Nah, berarti itu kita telah diakui sebagai anak-anak Allah. Nah, karena kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini bukan suatu hal yang mudah loh, Bu. Benar ya? Mudah nggak untuk jadi terang? Gak gampang, Bu. Saya aja sendiri gak gampang. Kadang-kadang kalau lagi ada sesuatu sama suami, gemes banget gitu loh kayaknya. Iya kan? Bener gak? Kalau lagi jengkel sama temen, gemes juga rasanya. Bener kan ibu-ibu? Gak mungkin enggak, saya percaya gak ada yang hatinya gak bisa tergores. Setiap kita pasti memiliki goresan di dalam hati kita. Bener gak ibu-ibu? Bener. Apalagi kalau ibu-ibu dikatain, kamu gendut banget sih. Nah, itu sangat itu tuh vital tuh. Wah, kalau dikatain begitu kan, rasanya, ini orang rese amat gitu kan, ya kan. Nah, itu terang kita nggak ada. Terang di dalam diri kita itu nggak ada. Kalau orang mau bilang apapun tentang kita, cuekin aja, gitu. Saya selalu gitu, Bu, cuekin aja, gitu. Ngapain kita dengerin hal yang nggak berguna? Dengarlah sesuatu yang berguna, yaitu firman. Amin. Ya, PPT 5. Next. Nah, ini nih ciri-ciri wanita yang masih hidup dalam kegelapan. Ya. Ibu-ibu senang bertengkar gak? Nggak mungkin. Pasti suka bertengkar, paling enggak dengan anak atau dengan suami. Iya kan? Enggak, benar. Enggak satu kali ya Bu ya. Berarti ya. Nah, yang kedua iri hati. Suka nggak ngiri? Kalau ini saya nggak tahu, karena adanya di dalam hati, benar ya. Yang ketiga, permusuhan. Di sini ibu-ibu ada yang punya musuh nggak? Nggak ada yang benar. Banyak ya Bu ya. Ibu itu bilang banyak. Bu, ini hidup dalam gelap loh, Bu. Terus mementingkan diri sendiri. Egois itu Bu namanya. Ada gak kita sih di antara kita yang suka egois? Kadang-kadang mulut kita suka gampang aja ngomong. Gak bisa. Emang gue dari sononya begitu. Dari sononya yang sono mana? Ya. Gue tuh orangnya emang begitu. Gitu loh. Orangnya memang gue tuh gak bisa lah. Istilahnya cari muka sama dia gitu kan. Emang mukanya mau dikemanain Bu, gitu. Kalau cari muka, ya kan. Jadi jangan Bu, berbuatlah hal yang memang menyenangkan hati Tuhan. Ini hapus ya Bu ya dalam hidup Ibu, amin. Tapi saya ragu yang nomor 1 Bu. Benar, saya ragu. Saya kalau suami saya mulai do re mi fa sol la si do gitu kayak
Saya kedonya yang dibawa aja, do gitu. Jadi saya nggak mungkin ikut do re mi fa sol la si do ke atas gitu ya Bu ya. Dan itulah yang menentukan kita di hadapan Tuhan. Itulah yang menyukakan kita di hadapan Tuhan. Benar nggak Ibu-ibu? Benar ya? Ya, saya harap yang ini udah nggak lagi. Yang suka senang bertengkar ya. Ibu-ibu kan biasa senang bertengkar ya. Kalau bertengkar untuk kebaikan Bu gimana? Ya itu bertengkar Bu, tetap aja gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, mari kita hapus semua ini. Tuhan nggak mau. Itu adalah hal yang gelap dalam kehidupan kita. Ya, ibu-ibu. Next. Jadi ibu-ibu kalau kita masih hidup dalam kegelapan, hati kita harus dibereskan. Benar ya? Dibereskan terdahulu. Maka terang Tuhan akan, terang Kristus loh. Terang Kristus akan ada di dalam hati kita. Jangan menjadi sok merasa memiliki harta banyak. Yang harus kita pegang adalah Tuhan. Yang harus kita pegang erat-erat adalah Bapa. Ya, tetap nggak ada ya, Miguel? Oke. Tetap apa yang kita persembahkan bagi Tuhan akan kita peroleh kembali. Bukan berarti kita meminta sesuatu, kita melakukan. Nah, ini cantik ya. Kalau ibu-ibu secantik ini gimana? Ibu-ibu bisa secantik seperti ini loh di pandangan Bapak, benar kan? Amin. Layar nggak keluar televisi ya. Nah, wanita yang hidup dalam terang adalah wanita yang berjalan sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Kurang daripada itu berarti belum hidup di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang sudah sepikiran seperasaan dengan Tuhan adalah apa? Mereka yang lemah lembut hatinya, yang memiliki kasih. Kasih itu kan banyak hal kan, ya. Yang memiliki jiwa yang menerima apa adanya. Jadi ibu-ibu kalau di dalam terang, itu semua kelihatan oleh Tuhan. Jadi kalau keadaanmu gelap, Tuhan bilang, pergilah engkau dari kehidupanku. Mau kita ditolak oleh Tuhan? Tidak, kita nggak mau kan ditolak oleh Tuhan. Ya, ibu-ibu, berarti kita harus cantik. Cantik di mata Tuhan. Next. Menjadi terang adalah panggilan hidup orang percaya. Artinya orang percaya harus memiliki peran dan fungsinya sebagai pengikut Kristus yang sejati. Pengikut sejati yang artinya percaya sepenuhnya kepada Kristus serta mengasihi Tuhan dan sesama. Kita harus hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Gak lebih dari itu gak ada. Sesama itu bisa juga keluarga kita, bisa juga teman kita. Bahkan musuh kita pun juga sesama. Itu yang Tuhan mau. Itu. Jadi jangan lagi simpan sesuatu hal yang tidak berguna di dalam hati kita. Buang sampah itu Bu dalam kehidupan kita, ya. Nah, kemudian wanita yang hidup dalam terang, ia akan mengenal kehendak Kristus dan melakukannya berarti dia hidup dalam terang. Nah, apakah kita sudah melakukan kehendak Kristus? Jujur saya belum 100% loh. Kalau ibu-ibu saya nggak tahu berapa persen. Kita harus menghitung Bu, berapa banyak, berapa persen. Jumlah yang harus kita hitung untuk mengenal kehendak Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir gini, pada suatu waktu saya pengen pergi gitu ya. Tapi di hati ini bilang nggak usah gitu kan.
Terus saya tetap mau pergi gitu. Karena memang saya butuh. Butuh sebenarnya butuh nggak butuh gitu ya. Dan saya hari itu bandel Bu. Padahal udah ada suara di sini. Tapi untungnya saya tidak terjadi kecelakaan. Tuh ya. Di tol itu hampir saja celaka gitu. Nah, dalam hati saya kan dalam satu bisikan Roh Kudus berkata, kamu sudah apa? Sudah mengabaikan Tuhan. Kamu sudah mengabaikan kehendak Tuhan. Dari situ saya nggak berani lagi benar. Saya nggak berani lagi. Ya, ibu-ibu. Kemudian wanita yang hidup di dalam mengenal kehendak Tuhan Yesus melakukannya berarti hidup dalam terang, itu ada di 2 Korintus 4 ayat 6. Ya, sebab Allah yang berfirman, dari dalam gelap terbitlah terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tuh, kita memiliki kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, apakah kita juga di sini saat ini memiliki kemuliaan Allah? Kalau kita memiliki kemuliaan Allah, kita itu tidak akan pernah bosan untuk berdoa. Kita itu tidak akan pernah bosan untuk membaca Injil. Kita itu tidak akan pernah bosan untuk beribadah. Nah, hari ini Waski rame nih. Ibu-ibu nanti jangan lupa ya dicatat ya. Yang nama-namanya ini nanti asyar kita akan bergerak. Ya ibu-ibu. Biasa di sini cuma 80 ya. Hari ini luar biasa. Ya ibu-ibu ya. Kita mengenal wajah-wajah yang lama dan wajah-wajah yang baru. Ya. Ibu-ibu, jadilah kemuliaan Tuhan. Supaya engkau berharga di matanya. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Sehingga orang-orang di sekitarmu melihat bagaimana engkau hidup. Dan bagaimana engkau hidup itu adalah sesuatu yang dapat dinilai oleh orang-orang yang dekat dengan engkau. Benar enggak, Bu? Yang paling parah emang ibu-ibu adalah perkataan ya. Tapi enggak apa-apa. Perkataan itu kadang-kadang kalau kita memang ingin mengeluarkan suatu kata, cobalah berpikir dahulu. Karena ibu-ibu selalu dikatakan ngomong dulu baru pikir, ya kan? Dibilangnya begitu. Tapi enggak. Kalau kita ada dalam terang Tuhan, kita enggak akan lakukan itu. Kita berpikir dahulu baru kita bicara. Betul Bu. Terima kasih. Ya. Ini artinya kita harus memiliki hidup yang menunjuk pada hidup yang bermutu tinggi. Inilah hidup orang-orang yang dibaharui di dalam Tuhan. Jadi ibu-ibu, terang dunia yang memiliki dampak yang baik bagi di sekitar kita, bagaikan lilin yang akan berguna jika diletakkan di tempat yang gelap. Benar ya? Kalau suasana hari ini gelap, bagaimana ibu-ibu bisa melihat saya? Ya, pohon ini ada lampunya, kelip. Saya mau kesaksian. Saya itu paling takut sama gelap, gitu. Jadi kalau lagi tidur, misalkan saya lagi tidur, tiba-tiba mati lampu dan saya bangun, saya bilang, saya buta. Saya takut banget dengan gelap, gitu loh. Nah makanya saya juga menjaga hati, jangan sampai saya masuk ke dalam dunia kekelaman. Dan saya bisa teriak terus mungkin kali kalau seperti itu. Nah, saya berusaha untuk menuju kepada terang Tuhan. Kalau saya menuju kepada terang Tuhan, berarti kita memiliki
kasih Tuhan, ya kan? Ya, ibu-ibu. Terang Tuhan itu harus memancar dalam hidup kita. Karena Yesus Kristus adalah terang dunia. Jadi jika kita telah hidup dalam Kristus, maka kita akan memiliki terang yang sama sampai kita menutup mata. Ingat loh Bu, sekarang yang usianya masih muda, terus berjalan dalam terang Tuhan. Yang usianya masih tua, apalagi yang masih tua, usianya yang tua. Teruslah berjalan dengan Tuhan. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kan sekarang banyak loh di medsos ya. Kalau nggak salah di YouTube saya suka baca. Mereka memprediksi bahwa kedatangan Tuhan 2025. Ya kita nggak bisa percaya dengan tidak percaya. Tapi kan kita harus mempersiapkan diri Bu. Benar, tetap kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, banyak orang mengaku Kristen, tapi membuat orang tidak merasa nyaman. Nah itu siapa tuh? Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi tidak membuat orang merasa nyaman. Hati-hati ibu-ibu. Biarpun ibu-ibu Kristen labelnya. Tapi kalau engkau ketika bertemu dengan siapa dia kabur, nah itu tanda-tandanya bahwa ibu bukanlah orang yang apa Bu? Dalam terang. Makanya kedatangan Tuhan Yesus hendak mengajarkan kehidupan yang mutunya lebih baik. Kita tuh dibuat untuk lebih baik loh Bu. Mutunya. Berarti hidup kita, diri kita, kualitas kita gitu. Ya. Hidup yang meningkat inilah yang disebut hidup baru. Itulah sebabnya menjadi orang percaya berarti menjadi murid. Nah, kalau kita menjadi orang percaya berarti kita menjadi murid Tuhan. Kepada orang-orang Kristus berkata, belajarlah padaku. Itu ada di Matius 28 sampai 29. Dengan demikian kalau dikatakan bahwa terang mengubahkan, artinya bahwa kedatangan Tuhan dalam hidup manusia mengajarkan hidup yang baru. Sehingga orang yang menerimanya mengalami hidup dalam terang. Terang menunjuk pada pada sukacita dan kegembiraan yang di dalamnya mengandung unsur jaminan perlindungan atas hidup dan ketenangan jiwa. Nah, kalau Tuhan jamin kita dalam perlindungan Tuhan. Betapa indahnya ya. Tuhan menjamin juga anak cucu kita, suami kita. Itu ada diangkat dulu Bu. Terang menunjuk pada sukacita dan kegembiraan yang di dalamnya mengandung unsur jaminan, perlindungan. Bayangkan kalau kita hidup dalam terang, Tuhan jamin. Tuhan jamin loh. Jamin perlindungan. Dan juga dia menjamin kita dalam ketenangan. Itu ada di Matius 27. Next. Sukacita atau kegembiraan yang bukan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ibu-ibu pasti hafal ya di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau engkau hidup dalam terang, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Enggak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita. Siapa yang saat ini khawatir? Gak berani angkat tangannya Bu. Siapa yang hari ini khawatir? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Jangan khawatir Bu. Ini jaminan Tuhan. Gak usah khawatir Bu.
Karena Dia akan memelihara. Dia akan memelihara hati kita, pikiran kita. Dia akan memelihara hidup kita. Ya. Bukan karena kita dapat uang banyak, bukan karena kita punya deposito banyak. Dan bukan karena kita sudah dari sakit kita mendapat mujizat dan sembuh. Bukan seperti itu. Ya, ibu-ibu. Next. Jadi orientasi berpikir kita orang yang percaya adalah langit baru dan bumi yang baru. Berani ibu, kita mau ke langit baru dan bumi baru, amin. Tapi kalau saat ini Tuhan panggil gimana? Kan katanya mau ke langit baru, bumi baru. Oh nggak apa-apa ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Iya kan? Langit baru dan bumi baru. Ya. Tujuan hidup orang percaya itu hanyalah langit baru dan bumi baru. Ya kan, goal kita semua ke situ kan. Pasti goalnya ke situ kan. Ngapain kita capek-capek dengar firman? Ngapain kita capek-capek doa? Ngapain capek-capek kita menyembah? Tapi kalau goal kita bukan langit baru, bumi baru gimana? Ya kan? Apakah goal kita nanti akan dengan ratapan dan kertak gigi? Gak ada yang mau kan saat ini? Nah kalau gak ada yang mau, ubahlah hidupmu. Kan tadi udah dijelasin dari awal sampai akhir adalah terang. Terang itu apa? Lakukan ibu. Jangan dengar di sini amin tapi tidak melakukan. Ya. Itu tuh yang memang satu itu yang saya paling paham, yang suka bertengkar ya Bu ya. Itu emang paling susah itu. Nah, di langit baru dan bumi baru, Tuhan Yesus menunggu kita semua. Sehingga sementara ya kita hidup ini di bumi, orang percaya bisa menikmati damai sejahtera. Tuhan yang ditopang oleh fasilitas dunia. Jadi jangan takut susah, jangan takut nggak makan. Ibu makan cukup, ya kan? Juga makan kalau kebanyakan ibu nanti gendut. Ya. Jadi yang cukup-cukup aja Bu, benar. Ya. Nah, sekarang kita mau arahkan hidup kita hanya kepada langit baru dan bumi baru. Amin ya. Ibu-ibu amin. Ya. Ibu-ibu kalau dengar doa agak sedikit-sedikit ngantuk. Dengar khotbah agak ngantuk ya. Nanti celebration ibu akan melek ya. Ya. Ya udah. Ya kita akhiri semuanya ini. Pesan saya, tetaplah berjalan dalam terang meski dunia terus berusaha menyesatkanmu ke dalam kegelapan. Hati-hati ya Bu. Banyak orang yang menyesatkan kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang akan menyesatkan kita. Saya punya grup teman anak sekolah dari anak saya. Kadang-kadang dia ngajakin saya ke tempat-tempat yang benar-benar nggak harus saya masuk ke situ gitu. Tapi saya nggak mau lagi. Sejak saat itu saya nggak mau lagi bergabung. Ya, judulnya sih ibu-ibu biasa apa? Arisan, ya kan? Judulnya arisan, tapi bukan arisan yang dituju. Kita jadinya ngomongin orang ya, ya kan? Jadinya kita buat sesuatu yang menjelek-jelekan orang. Lidah kita dipakai untuk memiliki kekuatan untuk menjadi baik, ya, memiliki kekuatan untuk ibu-ibu menjadi pendoa, syafaat. Itu penting buat kita semua, ya. Mari kita nyanyikan satu lagu. WL, sikan? Pas ya, jam 12 Maya.
Aku memilih-Mu Tuhan. Ayo ibu-ibu dalam sikap doa. Kita mau katakan pada Tuhan, aku mau jadi terang Tuhan. Aku mau sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Aku mau Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu. Bahkan aku mau menerima damai sejahtera yang Kau berikan kepadaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk apa yang Kau beri. Jamah hati ibu-ibu saat ini Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Benar. Tuhan. Apakah hati kita masih memilih Tuhan? Kau segalanya bagiku. Tuhan bisa melihat hatimu. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Kami mau Tuhan untuk selalu Tuhan Engkau sertai. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia. Indahnya Yakin ibu-ibu, Engkau bisa tinggalkan itu. Dan kemegahannya. Yakin ibu-ibu, Engkau bisa meninggalkan semua itu. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Yang Kau ingini hanyalah Tuhan. Ingat itu. Kini mataku memandang. Inilah yang benar. Tuhan Yesus yang datang. Langit dan bumi yang baru. Kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Oh, kini mataku memandang Tuhan Yesus yang datang. Langit dan bumi yang baru. Kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Kerinduan hatiku. Kerinduan hatiku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan setiap kami
untuk kami tetap hidup menjaga terang-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami praktekkan dalam seluruh kehidupan kami, dan Engkau menemukan setiap kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Ibu Gembala yang kami kasihi, Ibu Pendeta Syuli. Tuhan memberkati dalam seluruh pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanannya. Dan apabila pada siang ini dia akan flight, Tuhan berkati penerbangannya, Tuhan sertai perjalanannya sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua pada siang hari ini. Dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, kita masuk dalam acara Malam Kudus, prosesi Malam Kudus dan refleksi Natal pada saat ini. Lampu-lampu boleh dipadamkan. Ibu-ibu boleh menyalakan senter yang telah dibagikan. Sementara musik dan singer akan mengalunkan dan mendengungkan pujian Malam Kudus, kita akan mendengarkan refleksi Natal saat ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Musik dan singers akan mengalunkan dan mendengungkan dengan lembut pujian Malam Kudus. Sementara kita akan bersama-sama meneduhkan hati kita. Ibu-ibu bisa dengan sikap teduh, tenang saat ini. Refleksi Natal saat ini menjaga terang Kristus. Natal adalah waktu yang indah, penuh makna, di mana kita diingatkan bahwa terang Kristus telah datang ke dunia. Terang itu tidak hanya hadir untuk menghalau kegelapan, tetapi juga untuk membawa pengharapan dan kehidupan baru bagi semua orang. Seperti yang dikatakan Yesus, "Aku telah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Untuk menjaga terang itu, kita wajib hidup dalam kesucian. Terang tidak bisa bersinar terang jika dosa menguasai hati kita. Hidup dalam kesucian, membiarkan Allah memurnikan kita melalui firman-Nya, sehingga kita dapat hidup kudus di hadapan-Nya, hingga kita dapat menaklukkan keinginan untuk berbuat dosa. Kesucian adalah salah satu cara paling nyata untuk menunjukkan bahwa terang Kristus ada dalam hidup kita. Kita perlu menjalani hidup yang bertanggung jawab. Terang Kristus terlihat dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan dimanapun kita berada. Ketika kita bekerja dengan jujur, mencintai keluarga kita, dan menunjukkan kasih kepada sesama, orang lain dapat melihat terang itu melalui tindakan kita dalam hal-hal kecil maupun besar. Di dunia yang sibuk dan penuh distraksi, mudah bagi kita untuk lupa bahwa hidup ini bersifat sementara. Namun menjaga terang berarti hidup dengan pandangan yang melampaui batasan dunia ini. Segala yang kita lakukan, pelayanan, pekerjaan, atau hubungan dengan sesama, memiliki dampak kekal. Ketika kita menyadari hal ini, kita tidak mudah menyerah pada pencobaan, karena kita tahu bahwa hidup kita diarahkan untuk memuliakan Allah dan mencapai tujuan kekal yang telah Ia siapkan bagi kita di langit baru dan bumi yang baru. Ibu-ibu,
Natal adalah waktu untuk merenungkan apakah terang Kristus telah benar-benar memancar melalui hidup kita. Apakah orang-orang di sekitar kita dapat melihat kasih dan pengharapan yang berasal darinya melalui perkataan dan tindakan kita. Mari jadikan Natal ini momen untuk memperkuat komitmen kita menjaga terang Kristus, hidup dalam kesucian, menjalani tanggung jawab dengan setia, dan selalu mengarahkan hati kepada kekekalan, langit baru dan bumi yang baru. Demikian refleksi Natal pada saat ini. Tuhan memberkati setiap kita. Silakan duduk kembali. Lampu boleh dinyalakan kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, ibadah Natal Waski Rehoboth Arta Gading. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Shuli Kiong, Sarjana Teologi, Ibu Gembala, untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Amin, Ibu-ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap ibu-ibu yang hadir pada saat ini, yang telah berpartisipasi. Puji Tuhan, semua bersuka cita pada saat ini, pada hari ini. Amin. Kami tetap menantikan kedatangan ibu-ibu di ibadah Waski selanjutnya. Kami pun juga menyambut kehadiran jemaat yang baru. Mungkin ada ibu-ibu yang baru pertama kali datang beribadah. Banyak. Boleh lambaikan tangannya? Wow. Apakah pengurus akan menghampiri? Nanti sekalian ya Bu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut kehadiran ibu-ibu semuanya dengan sukacita, dengan kasih. Dan kami tetap menantikan kehadirannya di ibadah Waski selanjutnya. Puji Tuhan. Pengumuman selanjutnya ibu-ibu, pada hari Jumat ada ibadah doa malam pukul 18.30 WIB di lantai 5 Rehoboth Hall. Dan pada hari Sabtu ada perayaan Natal, Rehoboth Kids Christmas. Anak-anak sekolah minggu akan merayakan Natal pukul 16.00 WIB di lantai 5 Rehoboth Hall. Dan kemudian ada Natal Eternitins, Natal remaja di pukul 16.00 WIB juga di lantai 3 di tempat ini. Dan pada hari Minggu Sunday Service 1 mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sunday Service kedua pukul 11 WIB yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Sunday Service yang ketiga pukul 17.30 WIB di MAG lantai 5 Rehoboth Hall. Dan setiap ibadah dimulai dengan pre-service yang akan diadakan 10 menit sebelum waktu ibadah dimulai. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan memberikan persembahan Natal yang terbaik. Mari sambil mempersiapkan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan sukacita ibu-ibu kita menaikkan pujian kembali di hadapan Tuhan. Semua bersuka, semua bersuka. Selamat memberi yang terbaik. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangan bersama para malaikat. Amin. Bersorak menyambut Dia. Mari katakan semua. Semua bersuka. Semua bersuka. Amin. Umat pilihan serta bala tentara menyanyi gembira. Bersorak
lagi, ibu-ibu masih ada sukacita? Aminnya kurang kencang. Amin. Amin. Haleluya. Siap melihat dan menyaksikan penampilan-penampilan yang luar biasa pada siang hari ini ibu-ibu? Wah, aminnya kurang kencang kembali. Kita akan menyaksikan beberapa penampilan. Oh, masih kolektor. Boleh kolektor sambil berjalan. Puji Tuhan, sambil mempersiapkan para penampil-penampil, ibu-ibu yang sudah tentunya menyiapkan diri jauh-jauh hari. Ada yang sudah berapa bulan ya Bu ya mempersiapkan? Oh satu bulan. Sudah mempersiapkan yang terbaik untuk tentunya bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa pada siang hari ini ibu-ibu. Wow, sambil mempersiapkan, boleh tengok lagi kiri dan kanan ibu-ibu yang cantik. Apakah masih ada sukacita di wajahnya? Apakah masih ada senyum yang cantik yang terbaik? Karena kita akan melihat dan menyaksikan beberapa penampilan, ada 4 penampilan ya pada siang hari ini. Tentunya saya sudah sampaikan tadi sudah dipersiapkan dengan begitu luar biasa dan begitu maksimal. Jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, boleh dipanggil Bu? Biar nggak penasaran, Oh, Bu Maya akan menyampaikan sesuatu, silakan Ibu. Salam ibu-ibu. Ibu-ibu kami dari pengurus Waski sebagian, kita akan menari. Tadi Bu Rani bilang dipersiapkan berapa Bu? Sebulan. Kami mempersiapkan setengah jam tadi di belakang ibu-ibu. Jadi mohon maaf kalau ada gerakan yang salah, ada gerakan yang, pokoknya kita untuk memuliakan aja ya Bu ya. Saya di sini ambil gerakannya sehari-hari kita bekerja. Saya ada menyuci, saya ada marut kelapa, macam-macam Bu pokoknya ya. Selamat menyaksikan ibu-ibu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus datang ke dunia, haleluya, bawa kabar bahagia,
Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat ibu-ibu persembahan tarian dari aktivis Waski tadi ya. Itu gaya tariannya luar biasa, sangat relate sama kehidupan ibu-ibu. Tadi ada gaya tarian Usimaya, ada gaya ini ya, gaya menjemur baju, menyuci baju, kemudian katanya gaya marut kelapa. Itu ibu rumah tangga banget sih. Yang masak juga. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan persembahan pujian dari pujian grup, vokal grup dari ibu-ibu Waski. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi ibu-ibu. Yang terdengar membuat hati bergemar, kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Nyanyi yang terdengar membuat hati bergema, kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Nyanyi, puji, puji baginya. Semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup, angkat suara, nyanyi, puji, puji namanya. Nyanyi, puji, puji namanya. Yang terdengar membuat hati bergema, kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Nyanyi, puji, puji namanya. Ya semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup, angkat suara, nyanyi, puji, puji namanya. Nyanyi, puji, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Terima kasih ibu-ibu pujian vokal grup dari Jemaat Waski. Tuhan memberkati, terima kasih. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah, biar lebih semangat. Baik, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari persembahan tarian kembali dari ibu-ibu Waski yang sudah siap. Ini seperti girl bandnya Korea ya. Ini Blackpink. Mengenalmu, itulah tujuan hidupku. Cintaimu seperti kau mencintaiku. Masuk jalan perjalanan bersamamu, takkan ku gentar karena ku di tanganmu. Oh, siapa papa, siapa papa.
dia segenap jiwaku. Masuk dalam rencanamu, sorong namanya selamanya. Pujilah dia segenap jiwaku. Sorong namanya selamanya. Pujilah dia segenap jiwaku. Sorong namanya Wow. Terima kasih ibu-ibu, luar biasa ini girl bandnya Waski Arta Gading, keren banget. Sekali lagi ibu-ibu kasih tepuk tangan. Yang terakhir ini penampilan yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Vita Marbun. Kami persilakan Ibu. Shalom semua, selamat hari Natal. Saya mengucap syukur kalau saya boleh ada di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan dan diberi kesempatan untuk boleh menaikkan pujian buat Tuhan. Dan biarlah kiranya pujian ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Bahwa hidup ini begitu singkat. Kita tidak terasa bahwa kita sudah di akhir tahun 2024. Kiranya seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan Ibu Suli, kita boleh terus berjalan dalam terang firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, saya akan menyanyikan pujian betapa singkatnya waktu. Hari Tuhan ini begitu singkat. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang
Mari katakan sama-sama, sesungguhnya dari debu. Dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sekali lagi, sesungguhnya dari debu. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Vita Marbun. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu semua diberkati pada siang hari ini, amin. Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Sebelum kita menerima doa berkat, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu, segenap hidupku. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu, segenap hidupku. Segenap hidupku adalah milikmu Tuhan, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu
kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita arahkan seluruh keberadaan kita hanya kepada Tuhan. Dan pada hari yang berbahagia, pada siang hari ini saya rindu kita bersama menaikkan doa untuk Bapak Gembala Senior kita. Di tengah-tengah kegembiraan kami, sukacita kami pada hari ini Bapa, kami rindu untuk berdoa bagi Bapa rohani kami, bagi Bapak Erastus Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit Singapura. Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau menjamah beliau, Engkau melawat beliau. Kami rindu Tuhan, agar Bapa rohani kami mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Kami percaya itu Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau bekerja hingga saat ini. Engkau hidup ya Allah. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Tubuh yang baru. Organ-organ tubuh yang baru Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk Bapa rohani kami. Yang kami rindukan ada di tengah-tengah kami pada saat ini sebetulnya. Namun karena beliau sedang sakit Bapa, maka doa kami ini kami panjatkan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau sang penyembuh. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan Bapa rohani kami. Kami percayakan tim dokter dan para medis yang saat ini menangani beliau. Tuhan jamah, Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan. Sehingga beliau, Bapa rohani kami, segera bisa mengalami progresivitas kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa jika Bapa rohani kami masih ada bersama-sama di dunia ini. Meskipun saat ini kami terpisah. Tetapi kasih yang dari Engkau Tuhan membelenggu hati dan perasaan kami. Berkati juga Ibu Eras Tuhan. Anak-anaknya Bapa. Seluruh keluarga yang ada di rumah sakit. Kau beri kesehatan, kekuatan, kesatuan hati, ketulusan. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa ada hadir memenuhi tempat Bapa rohani kami dirawat. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang telah menunjukkan kasih dan perhatian. Tuhan akan sediakan segala sesuatu bagi gembala sidang kami. Apapun yang dibutuhkan Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami juga Tuhan yang dalam masalah hidup. Masalah apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau turut campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami di tempat ini. Ibu Syuli, untuk Pak Kiong-Kiong Tuhan dan keluarga. Tuhan berkati pelayanan dan keluarganya juga. Tuhan berkati perjalanan Ibu Syuli ke Singapura juga dalam penyertaan Bapak. Terima kasih Tuhan. Untuk kebersamaan sukacita yang boleh kami alami dan kami ikuti bersama pada siang hari ini. Kami rindu Tuhan memberkati setiap kami. Berkati juga tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah menyediakan makanan, minuman yang sebentar akan kami santap bersama Tuhan. Biarlah semua ini berkat yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya. Para permata hati Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, kita akan menerima berkat dari Allah Bapa di sorga. Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Jadilah terang, jadilah pembawa damai, jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Kiranya tangan kasih Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari umat yang percaya kita katakan bersama, amin.